Mungkin biasa dirasakan, saya mau tobat, apa yang saya mau tobatkan? Saya tidak melakukan apa-apa. Nah, itu karena pemahamannya tentang taubat dianggap nanti ada pelaksanaan dosa baru tobat. Padahal kalau di sini kita lihat taubat itu hanya bergesernya hati mengingat selain Allah, itu sudah satu kesalahan yang perlu kita tambal dengan taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Alhamdulillah, malam ini kita akan teruskan pengajian kita dari kitab Al-Luma, dan kita sudah masuk kepada persoalan maqamat yang dianggap sebagai lub atau isi daripada ilmu tasawuf. Kita sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan maqamat dan apa yang dimaksud dengan al-ahwal. Selalunya kita mendahulukan maqamat, ay maqamul abdi inda rabbih, kedudukan seorang hamba di sisi Tuhannya. Dan inilah maqam yang pertama, yaitu bab maqamit taubah, maqam yang berkaitan dengan taubah. Artinya di sini membicarakan masalah taubat secara mendalam mengikut panduan ulama tasawuf yang mereka akan dari nas-nas Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya terus saja masuk at-taubah. Jadi kita sekarang bicara tentang at-taubah. Qala Abu Ya'qub Yusuf Ibnu Hamdan As-Susi rahimahullah, awwalu maqamin min maqamil munqati'ina ila Allah Ta'ala at-taubatu. Jadi menurut Imam Abu Ya'qub, seorang ulama tasawuf yang apakah taubat kedudukannya, maka disebut awwalu maqam, artinya maqam yang pertama bagi mereka yang masuk dalam golongan al-munqati'ina ilallah. Siapakah yang dimaksud al-munqati'ina ilallah? Artinya orang-orang yang memfokuskan dirinya khusus semata-mata untuk
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud al-munqati'ina ila Allah. Jadi bukan min ashabil ahbab, ya, bukan orang-orang yang masih lagi bergelumang dengan dunia sebab, ya, tapi ini orang-orang yang munqati', artinya memang memutuskan segalanya dan semata-mata hidupnya dipenuhi dengan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Abu Ya'qub, maqam yang pertama sekali, artinya perkara yang perlu diperhatikan oleh mereka yang suluk kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu at-taubah, yaitu mesti tobat. Ya, nanti kita akan lihat apa yang dimaksud dengan tobat. Wasu'ila as-Susi anit taubah faqala at-taubatu ar-ruju'u min kulli syai'in zammahu al-ilmu ila ma madahahu al-ilmu. Ya, ini tafsiran atau definisi yang dikemukakan oleh Imam Abu Ya'qub As-Susi, bahwa taubat itu maksudnya ar-ruju', ya, kembali, ya. Jadi dia kembali, tabayatu wa raja'ah yarji', kembali sesuatu yang dicela oleh ilmu syariah. Kemana? Ila ma madahahu al-ilmu, ya, kepada yang dipuji oleh ilmu syariah. Ya. Jadi kalau dalam bahasa sehari-hari kita kembali dari perkara-perkara yang haram atau dosa, kemaksiatan, kepada perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan taubat. Jadi perkara-perkara yang tidak baik, ya, kita buang. Setelah itu kita menuju kepada perkara-perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu taubat. Jadi di situ belum nampak lagi taubat dari dosa. Ya, yang kita selalu sebut itu, ya, dosa itu biasanya selalu berkaitan dengan taubat. Ya, di sini belum. Kita akan lihat nanti pandangan para ulama tasawuf. Ya, kemudian Sahlun Ibnu Abdillah anit taubah. Imam Sahl Ibnu Abdillah ditanya, apakah yang dimaksud dengan taubat? Jawabannya mengikut apa yang dia rasakan. Alla tansa zambak. Ya, bahwa kamu tidak melupakan dosamu. Artinya selalu muncul sehingga kita selalu istighfar. Itu yang dimaksud dengan sah. Jadi ini pandangan Imam Sahal ini mungkin taubat orang-orang awam lah, ya, macam kita ini. Kalau kita pernah berdosa atau melakukan suatu kesalahan, maka dosa itu senantiasa datang dan disitulah kita termotivasi untuk istighfar. Rahimahullah ani taubah. Imam Al-Junaid ditanya tentang taubat, kebalikan daripada pandangan Imam As-Sahal. Dia mengatakan taubat itu hiya nisyanu zambika, kamu melupakan dosamu. Ya. Jadi kita lupakan
Itu maknanya kita bertaubat. Ya, nanti kita akan lihat apa yang dimaksud ini. Ya, sesuatu yang berbeda. Ya. Sahal mengatakan tobat itu mengingat dosa. Imam Junaid mengatakan tobat itu melupakan dosa. Ya, jadi di situ ada perbedaan. Ya, qala asy-syekh rahimahullah, Imam As-Sarraj ingin menjelaskan dua pandangan yang sedikit berbeda ini. Falladhi ajaba As-Susi rahimahullah anit taubah, yang dikatakan di atas ar-ruju' min kulli syai'in zambahul ilmu, ajaba an taubatil muridin, itu tobatnya yang masih berstatus murid, jadi belum masih awal. Al-muta'arridin, artinya orang yang masih lagi, itu muta'arrid lizunub. Wat-talibin, mereka yang penuntut. Jadi sama semua, murid, muta'arrid, talib, qasidin, artinya pemula. Ya, mungkin macam kita inilah, artinya kita baru membaca, baru mengenal makna taubat itu. Wa humul ladina taratan lahum wa taratan alaihim. Ya, jadi mereka itu masih terkadang mempunyai manfaat tentang tobatnya dan terkadang mempunyai masalah dalam tobatnya. Ya. Walladzi qala Sal ibni Abdillah aidan fakazalik. Jadi pandangan Imam As-Sahal, Imam As-Susi hampir sama tadi. Dia mengatakan alla tansa zamba. Tobat itu jangan tidak melupakan dosa. Nah, jadi sama dengan ar-ruju' min kulli syai'in zammahul ilmu ila ma madahu al ilmu. Artinya sama dengan pemahaman kita sekarang bahwa tobat itu artinya kita beralih dari perlakuan yang membawa kepada dosa kepada perlakuan yang membawa kepada keridhaan Allah atau ketaatan. Artinya orang bertaubat itu berpindah dari tidak melakukan ibadah kepada melakukan ibadah. Itu namanya taubat. Wa amma ma ajaba al-Junaid, kita mengatakan tadi kita melupakan dosa. Nah, apa yang dimaksud di situ melupakan dosa? An yansa zambahu, yaitu melupakan dosanya. Ajaba an taubatil mutahaqqiqin. Ya, inilah taubat bagi orang yang betul-betul merasakan taubat itu. Ya, jadi itu yang dimaksud taubat hakiki. Ya. La yazkuruna zunubahum. Ya, mereka tidak lagi mengingat dosanya. Kenapa? Lima guliba ala qulubihim min azamatillah. Karena yang memenuhi ingatannya, yang memenuhi hatinya, yaitu kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan dawam az-zikr. Ya, senantiasa berzikir. Jadi dia tidak ingat lagi dosanya. Ya. Wa dawam zikir tadi sudah. Wa huwa mislu ma su'ila Ruwaim ibni Ahmad rahimahullah at-taubah. Sama dengan apa yang
pernah dijawabkan oleh Imam Ruwaim tentang at-taubah, faqal at-taubatu minat taubah. Ya, dia mengatakan bahwa taubat yang hakiki itu adalah taubat yang berasal dari taubat. Ya, jadi dia tobat daripada tobatnya. Ya. Wa kadzalika su'ila Zunnun rahimahullah dari taubah. Mengatakan taubatul awam minaz zunub. Ya. Tobatnya orang awam itu yaitu daripada dosa. Ya, dari dosa. Wa taubatul khawas, adapun tobatnya orang-orang khusus, ya orang mutahakikin tadi, yaitu dari kelalaian. Ya, jadi lalai, dia merasa dirinya tidak mengingat Allah. Astagfirullah. Dia lupa lagi. Ya, dia lupa. Jadi dia istighfar bukan hanya dari dosa. Kalau dosa memang sudah pasti. Tapi tentang kelalaiannya pun, dia mesti meminta ampun. Ya. Jadi kalau kita melihat pernyataan ini, ya dia senantiasa istighfar, ya, berterusan. Itu sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan bahwa dia sendiri, ya, istaghfiru rabbakum fa inni la astaghfirullah sab'ina marratan fil yawm atau mi'ati marratin fil yawm. Ya, hendaklah beristighfar, taubat, ya, karena saya sendiri, Rasulullah mengatakan, saya beristighfar itu 70 kali, ya, atau 100 kali dalam sehari. Nah, jadi itu yang dimaksud tadi, taubatul khawas minal ghaflah. Ya. Artinya kita bertobat dari kelalaian, kelupaan. Uzkurullah idza nasit dalam Al-Quran. Ingatlah Allah apabila kamu lupakan. Jadi merasakan lupa ini namanya ghaflah. Ya, banyak orang tidak merasakan itu. Ya, dia mengingatkan lain sepanjang masa. Ya, padahal dia tidak merasa bahwa ini satu kekurangan. Nah, kalau menurut ulama tasawuf, ya, asal sedikit berubah hatinya dari Allah, terus istighfar, ya, taubat. Wa amma lisanu ahlil ma'rifati wal wajidin wa khusus al-wajidin, ini sering kita sebutkan, khususul khusus, ya, artinya orang yang masuk dalam kawasan, dalam peringkat yang paling khas, ya, tentang makna taubat, yaitu seperti yang dinyatakan oleh Abul Hasan An-Nuri rahimahullah hina su'ila anit taubah, ya, ketika ditanya tentang taubah. Al-Imam Abu Hasan An-Nuri ketika ditanya tentang taubah mengatakan at-taubah an tatuba min kulli syai'in siwallah, ya, siwallahi ta'ala. Yang dimaksud taubat itu pada hakikatnya adalah kamu bertaubat dari setiap sesuatu selain Allah. Artinya kalau ingatan itu sudah meleset daripada ingatan kepada Allah, ya bertaubat lagi. Ya, bertaubat. Wa ila hadza, dengan demikian asyara alladhi asyar, ya, ulama mengisyaratkan perkataannya zunubul muqarrabin hasanatul abrar, ya, dosanya orang-orang muqarrab, artinya orang-orang yang dekat dengan Allah itu adalah kebaikan
orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Jadi kebaikan orang-orang soleh itu bagi muqarrabin masih termasuk dosa yang perlu kita taubat. Ya. Nah, di situ apa namanya pemahamannya, zunubul muqarrabin hasanatul abrar. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini bagi orang muqarrabin itu masih dosa lagi. Ya, karena kita melakukan sesuatu terkadang lupa Tuhan. Ya, tidak terkait dengan apa namanya ingatan kita kepada Allah. Hati kita mungkin lebih banyak menoleh ke makhluk daripada kepada Allah. Ya, sedangkan ulama at-tasawuf semua perkara memalingkan adalah baginya. Bagi kita belum lagi dosa. Ya, berapa lama kita dalam satu hari umpamanya, berapa lama kita lupa. Ya, kita bekerja sibuk, ya, kita berdagang, kita berusaha, kita berapa lama kita tidak mengingat Tuhan. Mungkin biasa dirasakan, saya mau tobat, apa yang saya mau tobatkan? Saya tidak melakukan apa-apa. Nah, itu karena pemahamannya tentang taubat dianggap nanti ada pelaksanaan dosa baru tobat. Padahal kalau di sini kita lihat taubat itu hanya bergesernya hati mengingat selain Allah, itu sudah satu kesalahan yang perlu kita tambal dengan taubat. Kita merasakan, tadi lupa dengan Tuhan. Lidah tidak lagi berzikir. Kita menghayal lain peringatan kita. Ingat anak, ingat ibu bapak, ingat siapa, ingat pekerjaan, bukan ingat Allah. Mananya itu perlu kita tobat, astagfirullah. Mungkin biasa dirasakan, saya mau tobat, apa yang saya mau tobatkan? Saya tidak melakukan apa-apa. Nah, itu karena pemahamannya tentang taubat dianggap nanti ada pelaksanaan dosa baru tobat. Padahal kalau di sini kita lihat taubat itu hanya bergesernya hati mengingat selain Allah, itu sudah satu kesalahan yang perlu kita tambal dengan taubat. Kita merasakan, tadi lupa dengan Tuhan. Lidah tidak lagi berzikir. Kita menghayal lain peringatan kita. Ingat anak, ingat ibu bapak, ingat siapa, ingat pekerjaan, bukan ingat Allah. Mananya itu perlu kita tobat, astagfirullah. Kenapa saya boleh lengah? Ya, tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu dia tobat. Karena kita ini memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fafirru ilallah. Senantiasa lari, bergegas, cepat mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada waktu. Oh, nanti kita sembahyang, nanti kita berzakat, nanti kita bersedekah, baru dikatakan itu adalah takarrub. Enggak. Nah, justru hati ini apabila sudah lalai, itu maknanya menjauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu perlu ditambalkan dengan tobat. Jadi kalau begitu sebenarnya lidah kita ini tidak pernah terputus astagfirullah. Karena coba kita rasakan introspeksi diri kita. Ya. Bolehkah kita terus menerus ingatan kita itu hanya kepada Allah? Ya. Boleh terus menerus, jangankan di luar sembahyang, kadang lebih banyak kita mengingat Allah daripada tidak mengingat. Lebih banyak kita tidak mengingat daripada mengingat. Nah, kita sudah baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, mungkin mengingat. Setelah Ar-Rahmanir Rahim, lupa lagi, lain lagi kita pikirkan. Nah, jadi perkara-perkara ini mengikut ulama kita bahwa semua itu mesti diselesaikan, disucikan dengan tobat.
Oh ini ya, jadi sedikit lagi. Walladzi qala aidan, dan ulama ada yang mengatakan juga riyaul arifin ikhlasul muridin. Artinya riya orang yang arif itu masih dikategorikan ikhlasnya ya para murid. Artinya orang-orang yang masih belajar, ya, orang awam. Jadi ikhlasnya kita ini, kalau sampai kepada orang arif itu sudah masuk riya, ya, itu sudah masuk riya. Ya, apalagi kalau riyanya muridin, yang dia menyampaikan kepada orang banyak. Ya, dia mengangkat dirinya ya di hadapan orang ramai ya. Jadi walaupun dalam hatinya itu ada keikhlasan, bagi orang arif itu masih dianggap riya ya. Karena apa yang berlaku itu menunjukkan bahwa dia itu tidak mengingat Allah ya. Kalau mengingat Allah pasti tidak akan terjadi ya seperti apa yang dirasakan oleh orang-orang arifin ini. Li'anna alladhi kana yataqarrabu bi al-arifu ila Allah azza wa jalla fi waqti qasdihi wa ibtidaihi wa ta'arrudihi minal qurubati wat ta'at, falamma tamakkana wa tahaqqaqa bizalik wa syamalathu anwarul hidayah wa atathul inayah wa hawathur riayah wa syahada ma syahadahu biqalbihi min azami sayyidihi wa qadimi ihsanihi taba'anil mulahadati was sukun ya. Jadi kalau kita mau ringkaskan di sini bahwa orang arif itu ikhlasnya orang-orang arif ya, di sini dikatakan riyaul arifin ikhlasul muridin. Jadi bagaimana ikhlasnya orang-orang arif? Ikhlasnya orang-orang arif itu artinya apa saja yang dia rasakan dalam hatinya selain Allah, maka dia bertaubat. Taba'anil mulahadha. Jadi perhatiannya kepada selain Allah, dia sudah merasa itu perlu bertaubat. Wal iltifat ila ma kana min ta'ati wa amali wa qurbatihi fi hina iradati wa bidayatihi wa syattana baina ta'ibin wa ta'ib. Jadi orang-orang arif itu artinya apabila dia melihat kehusyuannya, keikhlasannya terkait dengan ibadahnya, bukan terkait dengan Allah, maka itu perlu tobat. Ya, perlu tobat. Jadi semua ibadahnya dia tidak lihat itu. Yang dilihat hanyalah yang memberikan kekuatan melakukan ketaatan itu. Ya, artinya hanya Allah lah. Artinya dia tidak pernah berpisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan al-arif. Ya, jadi beda sekali tobatnya orang arifin dengan tobatnya orang-orang muridin. Ya, saya tidak terjemahkan secara literal karena itu bisa membingungkan kita. Karena di sini dia hanya membayangkan dua taubat. Ya, tobatnya orang awam ya, seperti kita ini, dan tobatnya al-auliya, al-arif billah. Ya. Tobatnya al-arif ini itu tobat dari segala perkara yang tidak berkaitan dengan atau melalaikan tanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, itu mendalam sekali. Fataibun yatubu minaz dzunub was-sayyi'at. Ada orang yang tobat, dia tobat daripada dosa dan kesalahan. Ya, kita lah. Ya, orang-orang biasa ini. Ya, kita hanya tobat dari dosa dan kesalahan. Wa taibun yatubu minaz zalali wal ghafalat. Ada orang yang tobatnya itu daripada kelalaian dan ada meleset sedikit, ya, bukan dosa. Ya. Wa taib, dan ada juga orang yang tobat yatubu min ru'yatil hasanati wat ta'at. Dia tobat karena dia masih lagi merasakan kebaikan yang dia lakukan, ketaatan yang dia lakukan. Ya, dia masih merasakan lagi sembahyangnya. Ya, dia masih merasakan lagi segala perbuatannya. Bukan yang dirasakan itu yang memberikan kekuatan melakukannya. Ya Allah. Jadi tobat seperti ini itulah tobat yang paling tinggi. Jadi ada 3 di sini. Ya, tobat daripada dosa itu yang paling awal, itu yang paling umum. Tobat daripada karena dia merasa lalai, ya, tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tobat karena dia masih merasakan sembahyangnya, dia masih merasakan istighfarnya, dia masih merasakan zikirnya. Ya. Padahal semuanya ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taufikun minallah. Jadi maunya itu yang kita ingat, yang memberi taufik itu, ya, bukan zikir kita, ya, bukan sembahyang kita, ya, bukan istighfar kita. Jadi kalau kita masih melihat pekerjaan-pekerjaan kita ini, perkataan-perkataan ini, kalau mengikut orang-orang sufi ini, itu masih termasuk bahagian yang perlu kita tobat dari tinggal diri kita, ya, karena ini adalah taubat yang diilhamkan, yang ditaufikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau usaha kita ya hanya yang pertama itulah, ya, itu pun banyak orang yang tidak taubat dari kesalahannya. Ya, tapi orang yang paling rendah taubatnya itu kalau hanya ditujukan kepada kesalahan dan dosa. Dan yang paling tinggi itu apabila tobatnya itu sudah ditujukan kepada ru'yatul hasanati wat ta'at. Selalu merasakan sembahyangnya, selalu merasakan ketaatannya. Sehingga muncul dalam pemikiran, wah, saya ini sudah banyak sumbangan saya ini sudah banyak ibadah saya ini sudah, bayangkan sudah bertahun-tahun, ya, kita berpuasa Ramadan, ya. Jadi maknanya tidak ada dosa lah, tidak pernah rasanya dia merasa berdosa. Ya. Terkadang rasa itu muncul itu dalam satu hari umpamanya, ya, kita dianjurkan untuk muhasabah, ya, setiap maghrib. Kita pikir apa dosa kita tadi. Ya, kalau kita khususkan dosa taubat itu hanya kepada dosa, ya mungkin kita sangka, wah, alhamdulillah sudah kurang saya punya dosa tadi ini. Mulut saya lebih banyak berzikir, ya, daripada berbicara yang tidak benar. Ya, jadi ada perasaan seperti itu. Padahal kalau kita lihat hakikat taubat yang perlu dilalui oleh hamba Allah ini, yang 3 peringkat ini, kita tidak boleh terlepas daripada taubat itu. Jadi taubat itu tidak boleh berhenti, ya, senantiasa berhenti, karena siapa yang boleh menjauhkan diri daripada kelalaian,
siapa yang boleh terus menerus hatinya itu hanya mengingat Allah, jadi tentu tidak mungkin. Malah kalau pemikiran kita ya, ini mustahil bagi kita orang awam ini. Tapi ada orang yang diberikan ya seperti itu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sedikit mengenai tobat. Ya, jadi tobat ulama kita, terutama ulama-ulama tasawuf ini. Dan itulah sebenarnya hakikat taubat yang dipahami daripada perintah-perintah taubat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit ya gambaran taubat. Ya, jadi kita perlu memperdalam. Ya, jangan hanya melihat taubat dengan kaitannya dengan dosa saja, ya, atau kesalahan. Tapi kita perlu meningkatkan bahwa kelalaian pun, ya, kelalaian bukan dosa karena bukan dari kita. Kelupaan bukan dari kita. Itu bukan dosa semua, tetapi ini perlu taubat. Ya, kalau mengikut ulama kita. Apatah lagi melihat kita punya ibadah sendiri, melihat kita punya ketaatan sendiri, itu bukan dosa. Ya, merasakan itu, tapi itu suatu kesalahan sudah. Ya, satu kesalahan bagi ulama tasawuf. Ya, jadi itu sudah suatu kesalahan. Artinya sudah perlu kita selesaikan dengan taubat. Kalau kita memang betul-betul ingin ya menjadi hamba Allah atau termasuk orang yang disebut dalam Al-Quran minat tawwabin. Ya, Allahumma ja'alna minas solihin wa ja'alna minat tawwabin. Ya, senantiasa bertobat. Ya, itulah pemahamannya yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, kemudian tobat itu tadi kan di dalam hati. Ya, hati. Biasanya tobat itu diiringi dengan istighfar. Ya, mengucapkan Allahumma gfirli atau astaghfirullah. Ya, ada sebahagian ulama saya lihat ya, jangan gunakan astaghfirullah. Ya, karena itu hanya meminta ampunan Allah. Sepatutnya ighfirli. Ya, Allahumma gfirli. Ya, ampuni saya. Ada juga ulama seperti itu, tapi Imam Nawawi mengatakan tidak. Semua boleh. Boleh mengatakan astagfirullah berulang-ulang kali, ya, sampai Nabi mengatakan 70 kali atau 100 kali dalam satu hari, rubah menjadi Allahumma gfirli, Ghaffar, Allahumma gfirli innaka ghafur. Jadi semua dibenarkan karena ini adalah boleh dikatakan sebagai mukaddimah daripada taubat itu. Ya, kalau langsung dengan hati itu mungkin agak susah bagi sebagian orang. Jadi itulah dalam agama kita ini ada istighfar, dan kita biasa membaca dalam hadis ataupun dalam fiqh syarat-syarat taubat. Tapi syarat-syarat taubat yang disebut itu hanya taubah minaz zunub, ya, taubah daripada dosa, bukan taubat yang 3 peringkat ini. Ya, itu yang ada syarat-syaratnya. Kita mengucapkan istighfar, kemudian kita yakin kita tidak akan kembali melakukan dosa itu. Kemudian kita merasakan bahwa kita tidak akan kembali. Kita akan takut, gemetar, menyesal. Itu semua syarat-syarat. Kalau berkaitan dengan orang lain, maka kita mesti istihlal. Ya, minta halalnya kepada orang yang tempat kita melakukan dosa itu. Ya, kalau sudah meninggal ya kita doakan, atau kita doakan yang terbaik
atau kita minta istilah dari keluarganya kalau ada yang masih hidup. Itu yang sering, ya. Ini sedikit berkaitan dengan taubat yang dilihat mengikut ulama tasawuf. Saya kira sampai disitulah pengajian kita, dan saya akhiri. Wallahu a'lam bishawab, dan kembalikan kepada host untuk mungkin ada yang ingin merespon, silakan.